Kasus Hambalang misalnya, itu apakah betul sudah berakhir atau memang diakhiri sampai di situ saja? Itu kan jadi masalah juga. Tapi beliau kan belum ada di sini. Jadi saya mengetahui sekali proses itu misalnya. Kan saya kira waktu pemeriksaan itu kan juga agak lucu juga. Mempermasalahkan kongres kan gitu. Tapi ketua SC nggak diperiksa, ketua Dewan Pembina tidak diperiksa untuk menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kan nanti di situ akan dibuka juga. Tidak hanya sekadar soal seprindik bocor yang menjadi problem sejarah hitam KPK waktu itu. Itu kan seprindik bocor, kemudian bocornya dari sebuah simbol kekuasaan, itu kan sudah bahasa yang bagaimana tidak independennya waktu itu. Ketika kader-kader Demokrat meminta agar Anas Urbaningrum tidak dikait-kaitkan atau tidak dibenturkan dengan SBY dan Demokrat, ini kan menunjukkan kalau mereka takut nggak mau dibenturkan katanya. Gimana ceritanya? Kalau Anas yang mau ya, karena kalau nggak bisa dibenturkan berarti diseruduk. Gimana ceritanya nggak ada hubungannya? Anas ini kan dulu ketua umum Partai Demokrat, masa iya nggak ada hubungannya? Ya adalah bahwa Anas sudah masuk penjara dan sebagainya, itu tetap aja ada hubungannya. Hubungkan dengan dua tokoh ya, yaitu antara Anas dan SBY. Tafsir kangen bisa saja ada benarnya, bahwa Anas Urbaningrum kangen dengan SBY. 8 tahun nggak pernah ketemu sejak Anas di penjara di Sukamiskin adalah waktu yang sangat lama. Bagaimana seorang Anas Urbaningrum yang dulu dikenal dekat sekali dengan SBY, tapi kemudian dengan bengisnya dihempaskan ke penjara selama 8 tahun ini. Salah satu politisi yang diyakini saat ini sebagai orang yang sangat dikhawatirkan oleh SBY. Kenapa? Ya karena salah satunya adalah Anas memiliki, sebut saja, kartu rahasianya SBY. Anas Urbaningrum siap bongkar korupsi Hambalang, SBY hingga AHY bakal terseret. 8 tahun lamanya Anas Urbaningrum mendekam di penjara. Kini ia bersikeras siap untuk menuntaskan kasus korupsi Hambalang yang membuat dirinya menjadi tersangka setelah bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Mantan politikus Partai Demokrat itu menyatakan bahwa dirinya akan membongkar kenyataan di balik kasus Hambalang. Tak tanggung-tanggung sederet nama yang pada saat itu terlibat dalam kasus korupsi mega proyek Hambalang, seperti mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, hingga anaknya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Dilansir dari Twitter pada 11 April, seorang netizen menyoroti langkah Anas Urbaningrum yang tampak siap untuk mengusut tuntas kasus Hambalang. Menurut netizen tersebut, Anas tampaknya akan membongkar keterlibatan SBY hingga AHY dalam kasus yang membuatnya dipenjara tersebut. Anas Urbaningrum hari ini bebas jika sedang siaga 1. Korupsi Hambalang ternyata belum tuntas karena Anas berjanji akan mengungkap tuntas. Akankah putra Cikeas akan jadi taruhannya? Karena sejak dulu namanya selalu disebut oleh Anas dan Nazarudin. Siap-siap Pepo turun gunung lagi-lagi, tulisnya. Meskipun demikian, banyak netizen yang tidak sependapat dengan pernyataan ini. Tak sedikit pula yang menganggap bahwa Anas Urbaningrum adalah selayaknya koruptor yang tidak perlu dielulukan seperti seorang pahlawan, karena dirinya sudah terbukti bersalah. Ngapain siaga 1, korup ya korup, terbukti dan dipenjara, tapi nggak digantung di Monas. Harus terima kasih kepada Pak SBY, komentar seorang netizen. Ciri-ciri negara korup, koruptor dielu-elukan, keluarnya bak pahlawan. Kalau mau bongkar, kenapa tidak waktu di persidangan? Mantan lawan pun terkesan dimanfaatkan oleh rezim untuk menggoyang oposisi, komentar seorang netizen.